Bagaimana menurut kalian? Tanya Kirito. Apa ini? Kenapa tiba-tiba ada Kirito? Tolong. Tolong. Kirito. Ada Farida. Ada Hayeong. Ada Kirito. Oke, kita baca yuk. Oke, udah selesai nih. Udah tarik nafas. My Isekai in Another World. Chapter 1, Prolog. Kring, kring, kring. Alarmku berbunyi, nyaring di pagi hari. Jam menunjukkan pukul 8.00. Aku segera bangun dan membersihkan badan, lalu turun ke ruang makan untuk sarapan. Kulihat ibu sudah menungguku untuk sarapan, sedangkan ayahku sudah berangkat kerja ke perusahaannya. Ibu langsung menyuruhku agar cepat sarapan dan berangkat sekolah. Shion, cepat berangkat, kamu hampir terlambat ke sekolah. Ini udah 2 cerita, semuanya pakai nama Jepang loh. Baik, Bu. Aku pengen memakan sarapanku, lalu berangkat sekolah. Sebelumnya perkenalkan, namaku Shion Akawari, anak dari salah seorang pengusaha terkenal. Siswa kelas 3 di sekolah menengah pertama favorit, aku adalah orang yang low profile dan rendah hati. Saat ini aku sedang berangkat ke sekolah sambil berlari karena aku sedang terlambat. Saat sampai di depan gerbang sekolah, aku lihat penjaga gerbang hampir menutup gerbangnya. Apa ini? Apa namanya nih? Ini nih plot mainstream di sebuah cerita school comedy nih. Terutama yang jadul-jadul ya. Yang biasanya itu ada Jigoku, aku terlambat. Lari sambil kejar, gerbang sekolah tertutup. Pak, tunggu sebentar, biarkan aku masuk dulu. Hush. Ucap Shion sambil mengatur nafasnya yang tidak karuan karena berlari tadi. Cepat masuk, nak. Bel sudah berbunyi, jawab penjaga gerbangnya. Makasih, Pak, sampai nanti, balas Shion sambil berlari masuk. Di dalam kelas 3A, semua siswa di dalam kelas sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ada yang mengobrol, membaca buku, atau sekedar duduk di kelas. Di mana Shion? Kenapa dia belum datang juga? Padahal bel masuk sudah berbunyi. Tanya lain pada Shira. Aku tidak tahu, tidak biasanya dia terlambat, jawab Shira. Mereka berdua adalah sahabat Shion, Hasawari lain, dan Shira Akamuna. Mereka sedang menunggu Shion di dalam kelas. Cih, palingan juga bolos gak masuk. Dion membalas ucapan mereka berdua. Iya tuh, timpal Aosung. Gimana sebutnya Aosung ini? Setuju gue, ditambah Haeyong. Apalagi di Haeyong nih, aduh, susah sekali. Aosung Haeyong. Menyetujui ucapan kedua temannya, mereka bertiga memang tidak suka pada Shion dan temannya sejak lama. Apa kamu bilang? Balas lain sambil menggebrak meja. Jebrak. Tenanglah lain, jangan hiraukan dia, palingan cuma mau cari gara-gara. Shira sambil menenangkan lain. Hush, degus lain. Tak lama kemudian, Bu Farida, Farida lagi, jadi ingat guru SMA. Kenapa dia sendiri yang namanya Indonesia ini, nama Jawa lagi. Yang lain, Haeyong ini nama Korea, Aosung nama Korea, tiba-tiba Farida. Tak lama kemudian Bu Farida pun masuk, ini kayaknya kelas internasional. Tak lama kemudian Bu Farida pun masuk ke kelas bersamaan dengan Shion di belakangnya. Bu Farida pun menanyai Shion. Shion, kenapa kamu terlambat? Tanya Bu Farida. Maaf Bu, tadi saya bangun kesiangan, jawab Shion sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Lain kali jangan diulangi, cepat masuk ke kelas, ucap Bu Farida sambil menyuruh Shion masuk ke kelas. Masuk kelas. Baik Bu, baik. Jawab Shion lalu masuk ke kelas. Ya. Setelah Bu Farida masuk ke dalam kelas, semua murid langsung diam dan duduk rapi. Selamat pagi anak-anak, sapa Bu Farida. Pagi Bu, jawab para siswa serempak. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Silakan buka buku kalian semua. Ayolah, spasinya diperbaiki nih. Para siswa langsung membuka buku dan menyimak penjelasan Bu Farida. Baik anak-anak, sekarang tulis dan kerjakan latihan di papan tulis. Kemudian ini satu kelas terkirim ke Isekai ini. Belum selesai Bu Farida terucap, tiba-tiba muncul sebuah lingkaran bercahaya di lantai kelas. Ada apa ini? Lingkaran apa ini? Apa yang terjadi? Semua siswa bertanya-tanya hal yang sama. Setelah beberapa saat, lingkaran tersebut meredup bersama dengan seluruh siswa dan guru di kelas yang tiba-tiba lenyap. Keesokan harinya, berita tentang siswa dan guru di kelas 3A sekolah menengah favorit yang hilang ramai dibicarakan orang-orang dan menjadi berita trending. Semua orang tua siswa yang hilang bertanya pada sekolah kemana anak-anak mereka. Sekolah juga didatangi media yang bertanya kemana semua siswa menghilang. Namun pihak sekolah juga tidak tahu kemana mereka menghilang. Para orang tua siswa ada yang menangis dan ada juga yang protes pada pihak sekolah. Saya minta maaf kalau ada yang salah atau cerita kurang menarik karena ini novel. Ya, saya kira... Gue kira bagian cerita. Ya ilah. Lanjut deh, pendek nih, bisa nih, 2 chapter. Mari kita lihat satu kelas gado-gado.
Ada orang Jawa, ada orang Korea, ada orang Jepang. Chapter 2, Pemanggilan Pahlawan. Di sebuah tempat yang jauh, di mana kita? Tanya seorang siswa. Setelah lingkaran sihir menghilang, mereka tiba di sebuah ruangan yang berwarna serba putih. Saat ini di depan mereka ada seorang kakek-kakek berambut putih yang panjang mengenakan jubah serta putih menyapa mereka. Selamat datang para pahlawan, sapa kakek itu. Semua siswa bertanya-tanya siapa kakek tersebut dan tempat apa ini. Lalu ada salah seorang siswa yang mengajukan diri untuk bertanya. Maaf, kakek ini siapa ya? Dan tempat apa ini? Dan kenapa kakek menyebut kami pahlawan? Aku adalah seorang dewa. Ya ilah, saya kira langsung dipanggil. Saya kira kakek itu tuh penyihir kerajaan, ternyata dewa tuh. Aku adalah seorang dewa dan tempat ini adalah buatanku. Jawab kakek itu. Dewa? Ucap siswa itu dengan ragu-ragu. Semua orang kini sedang mencerna apa yang sedang terjadi. Kemudian kakek tersebut menjelaskan apa yang sedang terjadi. Kalian pasti sedang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Baiklah, aku akan menjelaskan terlebih dahulu. Kalian telah dipanggil untuk menyelamatkan dunia lain dari Raja Iblis dan menjadi pahlawan. Jelas kakek dewa. Apa? Pahlawan? Jawab para siswa serentak. Sekarang aku akan mengirimkan kalian semua. Kalian akan menerima hadiahku ketika sampai di sana. Selamat tinggal. Ucap kakek dewa sambil melambaikan tangan. Ini tipe karakter yang bejat nih. Dadah, habis kupanggil ku buang kau ya. Dadah. Selamat hidup masing-masing. Setelah kakek dewa melambaikan tangan perlahan, pandangan kami mulai kabur dan ketika membuka mata, di sini dong. Kami melihat sebuah ruangan yang besar seperti aula. Di sana juga ada seorang pria yang mengenakan mahkota, kemudian dia menyapa kami. Selamat datang para pahlawan di kerajaan Sunlight. Ucapan pria itu yang ternyata seorang raja. Kami ingin meminta bantuan kepada para pahlawan sekalian untuk mengalahkan Raja Iblis yang telah bangkit dan menyelamatkan dunia. Lanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Tanya Kirito. Apa ini? Kenapa tiba-tiba ada Kirito? Tolong, Kirito. Ada Farida, ada Hayeong, ada Kirito. Ini kayak cerita parodi sumpah. Ini ada parodinya nih kayaknya. Kenapa bisa ada Farida sama Kirito di satu kelas? Tolong dong, jelaskan ke saya ini. Ada apa? Ini kelas apa sih? Kenapa tiba-tiba ada Kirito? Sebentar lagi ada Asuna nih. Ya, jangan-jangan tiba-tiba ada orang namanya Ains. Baiklah, itu tidak masalah, jawab teman-teman. Bagaimana dengan Anda, Bu Guru? Tanya ketua OSIS pada Bu Farida. Baiklah, Ibu akan mengikuti dan mengawasi kalian saja, jawab Bu Guru. Baiklah yang mulia, kami bersedia membantu kerajaan Anda, ucap Kirito pada sang raja. Terima kasih para pahlawan, tapi sebelum itu saya minta maaf karena besok tidak bisa menerima tuan pahlawan sekalian, ucap sang raja. Tidak apa-apa yang mulia. Sekarang silakan ikuti saya ke ruang tahta untuk melanjutkan pembicaraan kita dan menyambut kedatangan kalian, lanjut sang raja. Baik, kami pun diantar menuju ke ruang tahta untuk mengadakan perjamuan dan berbincang-bincang. Kami akan mengecek status kami keesokan harinya setelah beristirahat karena hari sudah malam. Aula Kerajaan Sunlight sebelum pemanggilan pahlawan. Bagaimana dengan persiapannya? Tanya sang raja. Kami sudah siap untuk melakukan upacaranya yang mulia, jawab penasihat raja. Bagus, segera mulai upacaranya. Jika tidak, pasukan iblis akan menyerang lebih dahulu, perintah sang raja. Dan ingat, rekrut pahlawan yang berbakat, sedangkan yang tidak berbakat itu terserah padamu. Besok lusa, aku akan pergi ke rapat aliansi kerajaan, jadi aku serahkan kerajaan padamu, lanjut sang raja. Baik yang mulia. Oke, MC-nya udah kelihatan nih. Berarti MC-nya bakal dibuang dari kerajaan, dan setelah itu jadi OP sendiri, teman-temannya ampas semua. Baik yang mulia. Sekarang mulai ritualnya, kau tidak punya waktu banyak, karena kerajaan kita terletak di perbatasan benua. Laksanakan yang mulia. Hei, kalian cepat mulai ritualnya, ucap penasihat raja tersebut pada para penyihir yang ada di tempat tersebut. Baik. Terima kasih karena sudah membaca novelku. Apabila ada kesalahan ataupun cerita kurang menarik, saya minta maaf karena ini novel pertama saya. Yang mau baca sendiri ini My Isekai in Another World. Ada Farida, ada Hayeong, ada Aseong, ada Shira, nama Indonesia tuh Shira. Ada Kirito. Menarik nih yang pengen baca cerita seru-seruan nih. Ini tipe cerita seru-seruan sih menurut gue ya. Ini bukan tipe cerita serius. Kalau lu pengen
baca cerita yang bisa bikin lu ketawa-ketawaan. Ya, ini dia. Apalagi karakternya lucu-lucu nih. My Isekai in Another World.